Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, marilah terlebih dahulu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Samsuri, kelas C19 Hukum Kesehatan dengan nomor stambuk 040 2018 0345. Untuk menindaklanjuti apa yang ada di aplikasi Kalam, maka kita diberikan amanah untuk menyelesaikan soal-soal sebagai berikut, yakni terdapat 4 nomor. Yang pertama, menit keberapa yang mengatur antara hak kewajiban dokter dan pasien. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kepercayaan vertikal paternalistik dan horizontal kontraktual. Kemudian pasal yang mengatur tentang upaya promotif, kuantitatif, dan upaya rehabilitatif. Dan yang nomor terakhir, hubungan pasal 1320 KUH Perdata dengan transaksi terapeutik. Jadi kita langsung saja di nomor pertama, menit keberapa yang mengatur hak kewajiban dokter dan pasien. Jika kita putar di aplikasi Kalam, maka itu durasi videonya 40 menit, 24 detik. Kemudian kita start dari nol, kita mulai dari nol sampai ke menit ke 23,16 detik. Itu kita putar, maka ketika kita kalkulasi 40,24 detik dikurang 23,16 detik, maka menghasilkan 17,8 detik. Jadi pertama kali yang membahas dan mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien itu terdapat di menit 17,8 detik. Kemudian soal nomor 2, yakni apa itu hubungan kepercayaan vertikal paternalistik dan horizontal kontraktual. Jadi hubungan kepercayaan yakni adanya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Pasien bisa nyaman dengan dokter tersebut dan bahkan sampai kepada obat-obatnya yang mujarab, yang cocok dengan keadaan pasien tersebut. Jadi itu nilai kepercayaan. Kemudian nilai horizontal, nilai vertikal paternalistik, yakni diibaratkan sebagai seorang hubungan antara ayah dan anak, di mana ayah di sini memberikan jalan terbaik kepada anaknya dan anak di sini bertindak sebagai pasien yang tidak mengetahui apa yang dideritanya. Jadi ayah di sini sebagai dokter yang memberikan jalan terbaik kepada pasiennya, dan anak di sini sebagai pasien yang tidak mengetahui apa-apa dari penyakitnya, dari dirinya. Jadi di sini seorang ayah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh pasien tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya ada juga hal-hal negatif yang dimana di sini membatasi hak pasien dalam memilih. Jadi itu hal-hal negatif. Tetapi dalam pelaksanaannya, ketika ada ketertarikan antara ayah dan anak, itu tidak mungkin terjadi namanya membangkang. Pasti anak turut terhadap jalan yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian horizontal kontraktif, yaitu hubungan sejajar antara dokter dan pasien. Jadi di sini tidak ada perbedaan nilai
antara seorang pasien dan dokter. Di sini menekankan kesejajaran antara dokter dan pasien. Kemudian soal nomor 3, yakni pasal-pasal apa saja yang mengatur mengenai upaya promotif, kualitatif, dan upaya rehabilitatif. Ketika kita melihat penjelasan video tersebut, itu terdapat di pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, itu mengatur tentang promotif, sedangkan kualitatif, upaya presentatif itu terdapat di pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan yang mengatur tentang rehabilitatif itu terdapat di pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Itulah tadi mengenai pasal-pasal yang mengatur ketiga nilai, yakni rehabilitatif, preventatif, dan promotif. Kemudian soal yang nomor terakhir, apa hubungan antara pasal 1320 dengan transaksi terapeutik? Jadi saya berkesimpulan ada dua yang didapatkan dari pasal 1320 KUH Perdata dengan hubungan terapeutik. Yang pertama itu terciptanya nilai-nilai yang sejajar antara hak pasien dan hak dari dokter tersebut. Kemudian ya ini yang kemudian nilai yang timbul ya ini kesejajaran antara dokter dan pasien. Jadi di sini juga akan melahirkan horizontal kontraktual, ya di mana hubungan sejajar antara dokter dan pasien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.